Bayangkan seorang gadis cantik, anak konglomerat dari Jerman, hidupnya serba mewah, tak pernah kekurangan. Tapi siapa sangka, hidupnya berubah drastis setelah ia menemukan cahaya Islam. Keluarganya marah, mengusirnya, dan ia harus berjuang sendiri. Namun, di tengah perjuangannya, takdir membawanya bertemu dengan seorang prajurit Kopassus yang kemudian menjadi suaminya. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dulu ya, biar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Yang belum subscribe, langsung tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, biar nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa juga tulis sholawat Nabi di kolom komentar, ya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Dan tulis juga kalian dari kota mana, biar kita bisa saling kenal. Lisa terlahir dalam keluarga kaya raya di Jerman. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses di industri otomotif, memiliki beberapa perusahaan besar yang bergerak di bidang manufaktur mobil mewah. Ibunya seorang mantan model terkenal yang kini mengelola bisnis fashion kelas atas. Sejak kecil, Lisa terbiasa dengan gaya hidup mewah, rumah megah dengan puluhan kamar, mobil sport mahal, serta perjalanan ke berbagai negara hanya untuk berlibur atau berbelanja. Di usianya yang masih belia, Lisa sudah memiliki segalanya. Namun, ada satu hal yang selalu menghantui pikirannya. Mengapa hatinya terasa kosong? Dibesarkan dalam keluarga yang cenderung sekuler, Lisa tidak terlalu mengenal agama. Orang tuanya lebih fokus pada pendidikan dan bisnis, memastikan bahwa anak-anak mereka memiliki akses ke sekolah terbaik dan kehidupan yang nyaman. Lisa sendiri adalah gadis cerdas, berbakat dalam berbagai bidang, terutama seni dan musik. Ia menyukai seni lukis dan sering menghabiskan waktu di galeri seni atau pameran internasional. Namun, meskipun memiliki banyak hobi dan kegiatan, Lisa merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Suatu hari, saat masih berkuliah di salah satu universitas ternama di Berlin, Lisa bertemu dengan seorang mahasiswi asal Turki bernama Amina. Berbeda dari teman-temannya yang lebih suka berpesta dan bersenang-senang, Amina adalah gadis yang tenang, santun, dan selalu menjaga sikapnya. Lisa merasa ada sesuatu yang berbeda dari Amina. Bukan hanya karena pakaiannya yang selalu tertutup, tetapi juga cara bicaranya yang lembut dan penuh ketenangan. Awalnya, Lisa hanya mengamati dari kejauhan. Namun, lama-kelamaan, ia merasa semakin tertarik untuk mengenal Amina lebih jauh. Mereka pun mulai sering berbincang setelah kelas. Amina selalu membawa bekal dari rumah, makanan khas Turki yang baunya menggoda. Lisa sering penasaran dan akhirnya mulai mencicipi masakan Amina. Dari obrolan ringan tentang makanan, keduanya mulai berbicara tentang budaya, kebiasaan, dan akhirnya agama. Lisa, yang sejak kecil tidak memiliki keterikatan kuat dengan agama, mulai penasaran dengan keyakinan Amina. Ia sering melihat Amina pergi ke ruang kecil di kampus saat jam istirahat untuk melaksanakan salat. Suatu hari, Lisa memberanikan diri untuk bertanya, "Amina, apa yang kamu lakukan di sana setiap hari?" Amina tersenyum dan menjawab, "Aku sedang berbicara dengan Allah." Jawaban itu membuat Lisa terdiam. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar berpikir tentang Tuhan. Baginya, hidup adalah tentang mengejar kebahagiaan, menikmati momen, dan meraih kesuksesan. Namun, saat melihat ketenangan di wajah Amina, ia mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang selama ini ia lewatkan? Ketertarikannya terhadap Islam semakin besar saat suatu malam ia mengalami mimpi yang sangat aneh. Dalam mimpinya, ia berada di tengah padang pasir yang luas, berjalan sendirian tanpa arah. Matahari begitu terik, dan ia merasa kehausan. Saat hampir menyerah, tiba-tiba muncul seorang pria tua berpakaian putih yang memberinya air dari sebuah kendi. "Minumlah," kata pria itu. "Kau sedang mencari sesuatu, dan kau akan menemukannya."
Lisa terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia tidak mengerti arti mimpinya. Tetapi ada perasaan kuat dalam hatinya bahwa ini bukan sekadar mimpi biasa. Sejak saat itu, ia mulai membaca tentang Islam. Awalnya, ia mencari informasi di internet. Ia membaca berbagai artikel tentang ajaran Islam, mengenal konsep tauhid, dan mulai memahami makna salat serta puasa. Semakin banyak ia membaca, semakin ia merasa bahwa Islam bukan sekadar agama, melainkan jalan hidup yang penuh kedamaian. Namun, ada satu hal yang membuatnya benar-benar yakin, Al-Quran. Saat pertama kali ia membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jerman, Lisa merasa seolah-olah setiap kata dalam kitab itu berbicara langsung kepadanya. Salah satu ayat yang membuatnya menangis adalah, "Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam." Quran Surat Al-An'am ayat 125. Lisa merasa ayat ini menggambarkan perasaannya dengan sempurna. Ia tidak pernah mencari Islam, tetapi hatinya seolah dipandu menuju agama ini. Rasa penasaran Lisa semakin besar. Ia mulai mengunjungi masjid di Berlin secara diam-diam. Di sana, ia bertemu dengan banyak mualaf lainnya yang berbagi kisah mereka. Beberapa dari mereka bahkan berasal dari latar belakang yang mirip dengannya. Terlahir di keluarga kaya, tetapi menemukan kedamaian dalam Islam. Semakin ia belajar, semakin ia jatuh cinta dengan Islam. Ia mulai mempraktikkan kebiasaan kecil, seperti membaca doa sebelum tidur dan mencoba berpuasa di luar bulan Ramadan. Amina dan teman-temannya terus mendukungnya, memberikan buku-buku Islami dan mengajaknya mengikuti kajian. Namun, keputusan terbesar dalam hidupnya datang pada suatu malam yang penuh haru. Setelah berminggu-minggu merenung dan berdoa, Lisa merasa sudah saatnya mengambil langkah besar. Dengan hati yang berdebar, ia pergi ke masjid dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, air mata mengalir deras di pipinya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa menemukan rumah sejati. Lisa kini adalah seorang Muslim. Namun, ia belum tahu bahwa perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, setelah Lisa mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam masjid, ia merasa hatinya begitu damai. Seolah-olah semua pertanyaan yang selama ini menghantuinya telah menemukan jawaban. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ketakutan yang mengendap dalam hatinya. Ia tahu bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang penuh ujian. Saat pulang ke rumah malam itu, Lisa merasa jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Sepanjang perjalanan, ia mencoba membayangkan bagaimana cara terbaik untuk memberitahu orang tuanya tentang keputusannya. Selama ini, mereka tidak pernah membicarakan agama secara serius. Bagi keluarganya, agama adalah hal yang tidak relevan dalam kehidupan modern. Ayahnya yang seorang pengusaha sukses selalu berprinsip bahwa kerja keras dan uang adalah kunci kebahagiaan, bukan agama. Begitu masuk rumah mewahnya, Lisa menemukan kedua orang tuanya sedang menikmati makan malam bersama. Ia menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya berkata, "Mama, Papa, aku ingin bicara sesuatu yang penting." Ibunya meletakkan garpunya dan menatap Lisa dengan penuh perhatian, sementara ayahnya tetap fokus pada layar ponselnya. "Ada apa, sayang?" tanya ibunya lembut. Lisa menelan ludah, merasa tenggorokannya mengering. Aku sudah memutuskan untuk masuk Islam." Hening. Sejenak, waktu seolah berhenti. Ayahnya perlahan menurunkan ponselnya dan menatap Lisa dengan tajam. "Apa?" tanyanya dengan nada yang nyaris tak percaya. "Aku sudah masuk Islam, Pak. Aku bersyahadat malam ini," ulang Lisa, kali ini dengan suara yang lebih mantap. Ibunya langsung meletakkan tangannya di dada, seolah mengalami sesak napas. "Lisa, ini lelucon, kan?" Suaranya bergetar. "Kamu tidak serius, kan?"
Lisa menggeleng pelan. Aku serius, Ma. Aku sudah memikirkan ini selama berbulan-bulan. Aku merasa Islam adalah jalan yang benar untukku. Ayahnya mendengus keras, lalu berdiri dari kursinya. Ini omong kosong. Kamu itu anak Jerman, Lisa. Kita tidak ada urusan dengan agama semacam itu. Sejak kapan kamu mulai terpengaruh hal-hal seperti ini? Siapa yang mencuci otakmu? Lisa merasa hatinya sakit mendengar kata-kata ayahnya. Tidak ada yang mencuci otakku, Pak. Aku sendiri yang mencari kebenaran ini. Aku membaca, aku belajar, dan aku merasakan sendiri kedamaian dalam Islam. Ibunya mulai menangis. Lisa, sayang, kamu tahu bagaimana pandangan orang-orang terhadap Muslim di sini. Kamu tahu bagaimana citra Islam di media. Kenapa harus Islam? Kenapa tidak tetap seperti sekarang saja? Kamu tidak perlu menjadi Muslim untuk menjadi orang baik. Lisa menggenggam tangan ibunya. Aku tahu, Ma. Tapi ini bukan sekadar tentang menjadi orang baik. Ini tentang kebenaran, tentang apa yang kurasakan dalam hatiku. Islam mengajarkanku untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih menghargai hidup, dan lebih bersyukur. Ayahnya menghempaskan napas kasar. Kalau begitu, kamu tidak lagi menjadi bagian dari keluarga ini. Lisa terkejut. Papa, apa maksud Papa? Ayahnya menatapnya dingin. Kamu bukan anakku lagi jika kamu memilih agama itu. Jika kamu tetap berkeras menjadi Muslim, kamu bisa pergi dari rumah ini. Mulai sekarang, kamu bukan siapa-siapa bagi kami. Lisa merasa seakan seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Papa, Mama, aku anak kalian. Aku hanya memilih jalan hidupku sendiri. Kenapa harus seperti ini? Ibunya hanya menangis, tidak mampu berkata apa-apa. Namun, tatapan ayahnya tetap keras dan tidak berbelas kasih. Kemas barang-barangmu. Aku tidak ingin melihatmu di rumah ini lagi. Lisa tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dengan air mata yang mengalir deras, ia berjalan menuju kamarnya dan mulai mengemasi barang-barangnya. Hanya beberapa pakaian, buku catatan, dan Al-Quran yang baru saja ia beli yang ia bawa. Semua kemewahan yang selama ini ia nikmati, mobil pribadi, kamar luas, pakaian mahal, harus ia tinggalkan begitu saja. Malam itu, Lisa berjalan keluar dari rumahnya dengan langkah berat. Udara dingin Berlin menusuk kulitnya, tetapi hatinya terasa lebih dingin. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Pikirannya kosong. Seorang gadis yang terbiasa hidup dengan segala kemewahan kini berdiri sendirian di trotoar, tanpa rumah, tanpa keluarga. Namun, di tengah kesedihannya, ada satu hal yang tetap membuatnya kuat, keimanannya. Ia tahu bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Dengan tangan gemetar, Lisa mengeluarkan ponselnya dan menghubungi satu-satunya orang yang bisa ia andalkan. Amina. Amina. Aku diusir dari rumah. Suaranya bergetar. Tanpa ragu, Amina langsung menjawab, tunggu di situ. Aku akan menjemputmu. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil kecil berhenti di depannya. Amina keluar dan langsung memeluk Lisa yang sudah menangis terseduh-seduh. Kamu tidak sendiri, Lisa. Allah bersamamu, dan aku juga ada di sini. Malam itu, Lisa tidur di rumah Amina. Ia merasa sedikit lebih tenang, tetapi pikirannya masih dipenuhi ketidakpastian. Bagaimana ia akan menjalani hidup tanpa keluarganya? Keesokan harinya, Lisa mulai mencari pekerjaan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa selamanya tinggal di rumah Amina. Dengan uang tabungan yang tersisa, ia menyewa sebuah kamar kecil di pinggiran kota. Dari seorang putri konglomerat yang terbiasa hidup dalam kemewahan, kini ia harus tinggal di tempat sederhana, bekerja sebagai kasir di sebuah toko untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, dalam semua keterbatasan itu, Lisa justru merasa lebih bahagia. Ia bisa beribadah dengan bebas, belajar Islam dengan lebih mendalam,
dan merasakan kebahagiaan sejati yang tidak pernah ia dapatkan saat masih hidup dalam kemewahan. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu mengingat satu ayat dalam Al-Quran yang memberinya kekuatan. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Lisa yakin, selama ia tetap teguh dalam keimanannya, Allah akan selalu membimbingnya. Namun, perjalanan hidupnya masih panjang. Dan takdir ternyata telah menyiapkan kejutan lain untuknya. Hari-hari pertama setelah diusir dari rumah adalah masa yang paling berat dalam hidup Lisa. Dari seorang putri konglomerat yang terbiasa mendapatkan segalanya dengan mudah, kini ia harus berjuang hanya untuk bertahan hidup. Dengan uang tabungan yang tersisa, Lisa menyewa sebuah kamar kecil di pinggiran Berlin. Kamar itu jauh dari mewah. Hanya ada satu tempat tidur sederhana, meja kecil, dan lemari pakaian reot. Setiap pagi, Lisa berangkat bekerja sebagai kasir di sebuah toko kelontong milik seorang Muslim keturunan Turki. Pemilik toko, seorang pria tua bernama Mustafa, sangat baik kepadanya. Ia tahu bahwa Lisa seorang mualaf yang baru saja kehilangan segalanya demi Islam, sehingga ia sering memberinya makanan gratis dan memberi semangat. Namun, tidak semua orang sebaik Mustafa. Rekan-rekan kerja Lisa sering memandangnya dengan aneh, terutama setelah mereka tahu bahwa ia masuk Islam dan mengenakan hijab. Ada yang berbisik-bisik di belakangnya, ada pula yang terang-terangan bertanya, "Kenapa kamu memilih agama itu? Bukankah kamu berasal dari keluarga kaya?" Lisa hanya tersenyum dan menjawab, "Karena di dalam Islam, aku menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang." Setelah beberapa bulan bekerja dan menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya, Lisa mulai berpikir untuk melanjutkan pendidikan. Ia ingin kuliah lagi, tetapi biayanya terlalu mahal. Suatu hari, ia mendengar bahwa ada peluang beasiswa untuk mahasiswa Muslim di Indonesia. Lisa tertarik. Ia mulai mencari informasi dan akhirnya memberanikan diri untuk mendaftar. Tak disangka, setelah melalui berbagai proses seleksi, Lisa diterima. Ia mendapatkan beasiswa penuh untuk belajar di salah satu universitas di Jakarta. Dengan penuh haru, ia mengemasi barang-barangnya dan bersiap memulai hidup baru di Indonesia. Setibanya di Jakarta, Lisa mengalami sedikit culture shock. Suasana kota yang ramai, lalu lintas yang padat, serta perbedaan budaya membuatnya harus beradaptasi. Namun, ada satu hal yang membuatnya sangat bahagia. Di Indonesia, ia bisa menjalani Islam dengan lebih bebas. Tidak ada lagi tatapan aneh atau pertanyaan menyudutkan tentang kepercayaannya. Suatu hari, di sebuah acara kajian Islam, Lisa bertemu dengan seorang pria bernama Arya. Ia seorang tentara dari pasukan elit Indonesia, Kopassus. Arya memiliki postur tegap, wajahnya teduh, dan tutur katanya lembut. Sejak pertemuan pertama, Lisa merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Arya adalah pria yang taat beragama, tetapi tetap rendah hati. Ia tidak pernah memandang rendah orang lain dan selalu bersikap sopan. Setelah beberapa kali bertemu di acara kajian, Arya mulai tertarik pada Lisa. Ia kagum dengan perjuangan Lisa yang rela meninggalkan segalanya demi Islam. Suatu hari, Arya memberanikan diri untuk berbicara langsung kepada Lisa. "Lisa, aku sangat mengagumi keteguhan hatimu. Aku tahu kau telah melalui banyak cobaan, dan aku ingin menjadi seseorang yang bisa mendampingimu dalam perjalanan ini." Lisa terkejut, tetapi hatinya bergetar. Ia tahu bahwa Arya adalah pria yang baik dan bertanggung jawab. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. "Arya, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak seperti dulu. Aku hanya seorang perempuan biasa yang masih berjuang untuk hidup," kata Lisa dengan mata berkaca-kaca. Arya tersenyum. "Aku tidak peduli dengan masa lalumu. Yang aku lihat adalah siapa dirimu sekarang dan bagaimana hatimu yang begitu tulus dalam Islam. Jika kau mengizinkan, aku ingin melamarmu." Lisa tidak bisa menahan air matanya.
Selama ini, ia berpikir bahwa ia akan menjalani hidup sendirian. Ia bahkan tidak pernah membayangkan ada seseorang yang mau menerima dirinya apa adanya. Setelah meminta petunjuk kepada Allah melalui istikharah, Lisa akhirnya menerima lamaran Arya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, hanya dihadiri teman-teman terdekat dan keluarga Arya. Tidak ada pesta mewah, tidak ada gaun mahal, hanya doa dan kebahagiaan yang tulus. Setelah menikah, Lisa mulai menjalani hidup baru sebagai istri seorang prajurit. Hidup mereka penuh dengan tantangan, terutama karena pekerjaan Arya yang sering membuatnya jauh dari rumah. Namun, Lisa tidak pernah mengeluh. Ia yakin bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang telah Allah rencanakan untuknya. Hari demi hari, Lisa semakin mendalami Islam. Ia mulai belajar bahasa Arab, menghafal Al-Quran, dan bahkan mengajar anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya. Meski pernah kehilangan segalanya, kini ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga: iman, keluarga, dan cinta yang tulus. Suatu hari, tanpa disangka-sangka, Lisa menerima sebuah surat dari Jerman. Surat itu berasal dari ibunya. Dengan tangan gemetar, ia membuka dan membacanya. Lisa, Mama sangat merindukanmu. Sejak kamu pergi, rumah ini terasa sepi. Maafkan Mama yang dulu tidak bisa menerimamu. Maukah kamu pulang dan bertemu dengan Mama lagi? Lisa menangis. Setelah sekian lama, akhirnya ibunya mulai membuka hatinya. Dengan izin Arya, ia pun memutuskan untuk kembali ke Jerman sementara waktu. Ketika bertemu kembali dengan ibunya, Lisa melihat air mata penyesalan di matanya. Mereka berpelukan erat, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Lisa merasa bahwa ia akhirnya benar-benar pulang. Ibunya masih belum sepenuhnya memahami Islam, tetapi ia tidak lagi menolaknya. Ia mulai bertanya-tanya tentang agama baru Lisa, dan bahkan bersedia membaca Al-Quran yang diberikan Lisa kepadanya. Mungkin, perjalanan Lisa belum berakhir. Mungkin, suatu hari nanti, ibunya juga akan menemukan cahaya Islam seperti dirinya. Namun, satu hal yang pasti, Lisa tidak lagi sendirian. Ia telah menemukan keluarga barunya, baik di Indonesia maupun di Jerman. Dan yang terpenting, ia telah menemukan kedamaian dalam hatinya. Kedamaian yang tidak pernah ia temukan dalam segala kemewahan duniawi yang dulu ia miliki. Subhanallah. Sungguh perjalanan yang luar biasa. Yah, dari seorang putri konglomerat yang hidup mewah, kini ia memilih hidup sederhana demi mempertahankan Islam. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Buat teman-teman yang terinspirasi, jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.